Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada pemberi keamanan, panitia, dan juga kawan-kawan dari TNI dan Polri-nya, dan juga kawan-kawan dari pemuda Pancasila-nya, dan juga dari FPI-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan semua Allah berikan keistiqamahan, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub al-mujahid fi sabilih al-habiban al-mahbub al-habib Salim bin Hasan al-Munawwar, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan hari ini mata memandang zuriyah Rasulullah, dan Allah tidak haramkan mata ini memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita, dan kita juga minta kepada Allah tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan di dalam tema
menyambut Rabiul Awal, saya ingin bertanya dulu, hadir di dalam tempat seperti ini senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Apa? Bapak yang di sini duduk nih, duduk. Sebelum diserang emak-emak. Pak, oi, Bapak, kayak lagi ngomongin proyek, serius amat sini. Udah belum? Ini mau dicopotin juga nanasnya. Pisang mau pisang? Siap, tertib siap ya. Tadi saya tanya bahagia atau tidak? Bahagia. Senang atau tidak? Senang. Apa yang buat senang? Apa yang buat bahagia? Ada yang lebih berbuat kita bahagia di hari ini, perkataan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berkumpul di dalam satu majlis, di dalam majlis tersebut disebut nama Allah, disebut namaku, kata Rasul, maka sesungguhnya orang tersebut yang hadir di dalam majlis itu, maka Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang-orang tersebut diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau ketemu Rifki, umur siapa yang tahu? Kematian pasti akan datang. Tapi kalau pengampunan dosa ibu bapak datang ke tempat ini adalah tujuan kehidupan. Kenapa? Ini mak nggak bisa diam, ntar gue colok lu. Kang, Akang geser ke sono yang sebelah pojok nggak kelihatan. Nih jadi kita ceramah sisa selesai jam 4 pagi nih Kang, cuman gara-gara geser nanas. Apalagi yang ini no, bapak makin nggak kelihatan no. Kelihatan nggak? Ini mendingan diangkat geser ke sono, bisa nggak? Daripada berantem kitanya nih, ceramah nggak selesai-selesai urusannya ini. Sabar ya, sabar ya. Nah, inilah yang namanya cinta. Sudah belum? Masih ditungguin, yang di atas masih banyak nih. Kabar gembira yang Allah berikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu manusia yang duduk di dalam satu majlis dosanya pasti akan diampuni karena istighfarnya para malaikat. Tadi baca maulid nggak? Ada baca maulid? Udah berapa kali kita salawat kepada Nabi? Entah berapa kali, Bib, udah banyak banget. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan salawatnya setiap hamba kepada Nabi itu berupa doa. Berupa doa. Salawatnya setiap malaikat kepada Rasulullah itu berupa istighfar atau ampunan Allah. Dan Allah bersalawat kepada Nabi
ini berupa rahmat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini doa kita pasti akan dikabulin oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, insya Allah semua dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, Allah akan berikan rahmat di dalam hati kita, sehingga kita dipantaskan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba ada di dalam salah satu pasal mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-maksusi bi ashrafil alqab ar-ragi ila hadratin malikil wahab. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal dengan apa yang kalian saksikan di malam ini, apa yang kalian lakukan karena pembacaan maulid, karena mendengar cerita sejarah Rasulullah. Harus diyakini dengan akal dan juga hati. Hati yang diutamakan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya dulu, kira-kira orang yang di sini pada cinta sama Rasulullah nggak? Kira-kira orang yang setiap kali mendengar nama Rasulullah ada tambah kerinduan apa enggak? Kalau pasti ada kerinduan, ini yang dikatakan cinta tanpa batas. Kalau katanya orang wantilan, love is blind. Ngerti enggak? Sarua aing teh. Di sini bahasanya masih Sunda ya? Oh, kirain udah bahasa Perancis. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cinta itu buta. Cinta itu nggak kenal sesuatu yang pahit, yang dia ada cuman manisnya aja. Betul nggak? Yang namanya cinta semuanya nggak ada orang cinta. Yang namanya cinta itu pasti ada pengorban. Jangan ngaku cinta kalau nggak ada sama. Contoh nih, ibu cinta sama bapak nggak? Enggak. Cinta nggak? Kalau bapak cinta sama ibu? Enggak. Ngapain kawin lu? Ibu cinta kagak, bapak cinta kagak, tapi punya anak kan bingung ya. Cintanya manusia satu sama lain. Contoh, AA orang Subang, ada nggak yang nikah sama orang Wantilan? Ada nggak? Jauh apa dekat? Subang, dari sini ke Subang dekat apa jauh? Ada yang bilang dekat, ada yang bilang jauh. Lu gimana sih? Kalau jalan kaki dah, nah udah selangtakan semuanya jauh bilangnya. Yang namanya cinta karena jauh nggak ada. Yang jauh jadi, yang mancung jadi, kan parah itu. Yang gemrot, tahu gemrot? Maaf, orang gemrot itu bangun susah, duduk susah. Maaf ya, maaf. Dan sorry Dan, jangan ditewak aing Dan. Orang yang namanya gemrot duduk susah bangun. Kalau kata cinta apa? Semok. Kata nggak ada yang jelek dikata di mata cinta, nggak ada. Semuanya indah, semuanya bagus, semuanya tanpa ada cacat. Ada satu orang kita benci sama yang kita cinta. Ada orang yang kita benci, dasar memang udah benci. Ini orang mau pakai koko, mau pakai kain, mau pakai kain sarung, tiap hari hidupnya di masjid, pasti orang pembenci mengatakan apa? So alim. Betul nggak? Betul nggak? Ada orang yang dicintai tiap hari mabuk,
Tiap hari main ciu, topi miring, AO, apa lagi tuh, Manson, kawa-kawa apaan? Sejenisnya lah ya. Lagi mabok sampai nyungsep di got. Ini orang dicintain. Apa kata cinta? Kesian, lagi banyak pikiran. Tolol nggak? Yang namanya cinta itu merubah sesuatu yang tidak baik jadi kebencian, yang tadinya baik jadi nggak baik. Ini perubahan cinta. Tapi tadi saya tanya, ibu cinta sama bapak? Cinta. Bapak cinta nggak sama ibu? Cinta. Saya mau tanya, cintanya manusia bohong. Saya berani mau taruhan apa aja, saya berani. Ibu bilang cinta, bohong. Bib, jujur Bib, saya rela mati buat suami saya. Gombal. Mau ini malam ibu dengar cerita bapak ngomong, yang kamu tahu nggak gunung yang paling besar di dunia ini? Kenapa sih kalau gue ngomongin gunung lu punya sultan aja? Kamu tahu nggak gunung yang besar di dunia ini? Cintaku lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Bohong. Ibu ngomong pak, dibisikin. Ayang, kamu tahu nggak dalamnya lautan? Sedalam apapun lautan, cintaku lebih dalam dari apa yang ada di dunia ini. Bohong. Jangan percaya. Habib, saya berani sumpah Habib, saya berani mati, saya cinta dengan pasangan saya. Bohong. Contoh, Pak Sare, Pak, ibu mati. Lo kok amin lo? Dibilang ibu mati amin. Pegel banget itu romannya sama ibu ya. Bapak mau nemenin di liang lahat pak. Oh Habib, mendingan saya kawin deui. Begitu juga ibu. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Mendingan saya hitungin warisan Bib. Karena cintanya manusia sampai batasan liang lahat, gak akan lebih. Ada perempuan setiap ditinggal mati oleh suaminya, itu namanya masih menerima masa edah. Ada orang yang masih menerima masa edah, ada yang sudah enggak. Kenapa? Masa edah itu untuk ada setiap para perempuan agar mereka berbakti dan rasa sayang akan terus menerus sampai wafatnya seorang suami. Ini kuburan belum kering udah ngitungin warisan. Aing dapat sekian ini. Ini cintanya manusia, beda cintanya Allah dan Nabi. Cinta Allah dan Nabi, kita belum diciptakan oleh Allah, Nabi udah lebih dulu cinta kepada kita. Sebelum Nabi diciptakan, Allah telah menciptakan kecintaannya melalui cahaya Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita bisa kebayang, yang paling hak mencintai satu sama lainnya adalah manusia cinta kepada Tuhannya dengan menggapai cinta Tuhan dengan melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, ngapain sih ngadain Maulid, buang-buang duit? Betul emang? Buang-buang duit nggak? Benar. Nggak ikhlas banget lu ngomong enggaknya. Saya mau tanya, panggung ini sewa nggak? Pakai duit nggak? Beli begini-beginian nih, segala nanas lah digantung, Coca-Cola pada bunuh diri, lehernya pada diikat, no lihat tuh. Pakai duit nggak nih? Son pakai duit nggak? Nih kembang-kembang nih, pakai duit nggak? Semua yang ada ini hiasan. Untuk apa? Menampilkan keindahan. Semuanya ini buang uang. Iya, kenapa? Karena tidak seberapa apa yang kita keluarkan dengan cintanya Nabi Muhammad SAW. Di dalam pasal selanjutnya,
Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqar. Jelas Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Dan di sini dikatakan Allah menghias langit untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita hias-hias begini bukan karena buang duit, karena Allah memberikan contoh, karena Allah menghias langit. Hanya inilah ciptaan Allah, hanya bisa menghias apa yang ada di hadapan kita saat ini. Allah dengan hiasan gemerlap mata bulan dan bintang, dengan berkilauan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup sama doa. Udah faham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, memang atas dasar apa Bib kita kok dari turun menurun, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, semua sering banget sih merayain maulid. Apa sih yang kita dapat dari perayaan maulid? Perintah ini bukan dari buyut, bukan dari kakek, bukan dari ayah atau ibu kita, melainkan ini apa yang kita jalankan karena apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, bergembiralah atas Allah telah menciptakan Rasulullah, karena Rasulullah adalah seseorang yang dimana Nabi dititipkan kasih sayangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Lihat siapa rahmatnya Allah, gapai rahmatnya Allah yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke sini penuh dengan kasih sayang. Di dalam sini ada silaturahmi enggak? Ada silaturahmi enggak? Yang susah ketemu ini malam ketemu enggak? Alhamdulillah. Yang punya utang ditagih susah nih hari ketemu apa enggak? Oh, masih ngumpet juga? Ya udah, emang orang punya utang biasanya begitu tuh. Ditagih galakan dia. Yang ngutangin kesannya mau ngutang. Ingat, hati-hati, sesuatu utang itu akan membebankan kita di yaumil qiyamah. Yang namanya utang bebanin kita di yaumil qiyamah. Ibu banyak utang. Bu, ibu banyak utangnya. Banyak nggak? Kerudungan aja kredit no. Oh, seragam no belum pada lunas. Udah lunas belum? Sisa 2.000 Bib. Bapak-bapak mah lihat tuh, nggak ada pakai seragaman ya. Betul nggak? Pelit loh. Kita manusia cuma bisa menghias dunia, tapi Allah menghias langit. Dengan penghiasan yang Allah berikan. Maaf, saya mau tanya, Bapak ngelihat ibu dandan senang apa enggak? Hah? Senang enggak? Tapi pernah ibu dandan buat Bapak? Enggak. Tukar tambah, Pak. Bu, Ibu, kenapa saya bilang ibu banyak utangnya? Bapak kasih nafkah nggak ke ibu? Dikasih uang belanja nggak? Kenapa lebihnya nggak pernah buat berhias? Pak, ibu dandan terakhir kapan Pak? Hah? Malam pertama. Amit-amit. Bu, tadi kan bilang cinta sama Bapak. Kasih yang terbaik dong. Bapak kerja capek loh Bu. Bapak cari uang dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, cari rezeki yang halal buat siapa? Buat keluarga, buat istri, buat anak. Masa Bapak pergi pagi, ibu baru bangun tidur, begitu pulang ibu masih begitu aja modelnya? Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe.
begitu diendus bau kompor. Kira-kira bapak ngelihat istri begitu seneng nggak pak? Enak, enak pastinya. Orang dikasih duit kalau lagi giliran kondangan, ya Allah, bib dandannya persis banget ondel-ondel. Bedak muka itu ditepok ngebul bib. Giliran temenin bapak boro-boro pakai lipstik muka pucet banget. Nggak boleh kayak begitu ya bu ya. Ya bu, kalau yang namanya cinta tunjukin dong. Laki-laki itu paling demen perempuan berhias. Kenapa? Karena matanya laki-laki itu syahwat. Laki-laki kalau ngelihat perempuan denok demplon semok istiqomah matanya. Udah jujur aja, jujur. Lu sama gue sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu laki-laki kalau ngelihat perempuan istiqomah. Kenapa? Matanya itu yang dilihat. Daripada lu nyet amit. Bu, dandan ya minimal pakai lipstik. Mau tidur tuh wangi. Malam pertama wangi banget kayak kuburan baru. Begitu punya anak 2, 1, la ilaha illallah, balpirik, cap kampak, caplang, paling wangi fresh care. Begitu dicium, ya Allah bibir bapak panas banget. Seneng kagak jontor bibir bapak tuh. Jangan begitu bu, nggak boleh. Ibu mau beli parfum, tanya dulu sama suami yang suka nggak wanginya. Kalau suami suka, ibu saya nggak suka, pakai buat nyenengin suami. Diboro-boro lumah. Pak, bapak tuntut istri supaya cantik, dituntut nggak? Bapak minta nggak? Suruh nggak? Modalin dong PA. Istri disuruh wangi, cantik, dandan dong, duit 5.000. Blow on. Pak, saya mau tanya dulu, di sini perempuannya mata duitan nggak? Enggak. Enggak. Kalau enggak berarti lu gangguan jiwa. Perempuan bilang nggak doyan duit, gangguan jiwa. Saya mau tanya, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Tuh kan matre lu PA. Perempuan nggak doyan duit, gue pengen cari. Perempuan itu mata duitan, pertahanin, bangga saya matre, iya. Kenapa? Kalau setiap perempuan punya daya tarik untuk masalah perhiasan, maaf, kudu banyak uang. Kalau perempuan dikata matre, alhamdulillah syukur, iya saya matre, emang kenapa? Ngomong apa adanya. Maaf pak, kenapa perempuan saya suruh matre? Pixie aja, lipstiknya aja udah 125 pak. Belum lagi eyelinernya aja 220. Belum lagi yang namanya blush on pak, 60 warna itu 875. Belum lagi skincare-nya 1.800.000. Habib kau tahu bini gua? Pertahanin. Kalau dibilang emang dasar tuh si Denok mah matre, bilangin lagi, biarin saya matre, emang lu nya aja yang kere. Kalau bapak tuntut istri supaya dandan, maaf pak, cantik itu butuh modal pak. Ya. Soalnya kalau gue sarangnya kesini, belok gue.